Polda Metro Jaya menangkap dua tersangka, Erika Mustika Tarigan dan Rahmat Rifandi, yang diduga melakukan eksploitasi seksual terhadap anak berusia 15 tahun. Dalam melancarkan aksi bejatnya, Erika berperan sebagai muncikari, sedangkan Rahmat sebagai admin micet untuk mencari pria hidung belang. Modus yang dilakukan para tersangka adalah menawarkan para remaja tersebut kepada pria hidung belang dengan menjanjikan korban mendapat uang yang besar. Adapun modus operandi yang digunakan dalam kejahatan ini adalah pelaku menawarkan korban ini sebagai wanita BO, singkatannya itu BO itu booking out ya, jadi bisa dipakai begitu keluar booking out untuk tujuan seksual dengan menjanjikan akan mendapatkan uang yang banyak. Namun selama korban ini bekerja melayani tamu, ternyata seluruh hasil uang melayani tamu setiap harinya diminta oleh pelaku dengan alasan untuk membayar hutang yang dimiliki korban. Pelaku dijerat dengan pasal berlapis dengan tindak pidana kekerasan seksual, Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman penjara maksimal 20 tahun penjara. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Ya, kita lihat dulu pemirsa, ini fakta perbudakan seks yang dilakukan Mami Erika. Sudah beroperasi sejak 2021, punya lebih dari 8 anak asuh di bawah umur semuanya pemirsa. Ada 3 apartemen untuk jalankan aksinya. Salah satu korban ini masih berusia 15 tahun, melayani tamu dengan diancam kalau nggak melayani harus bayar 32 juta sebagai biaya perawatan hidup. Ya, modus pelaku iming-iming bekerja dengan penghasilan banyak. Pelaku terancam pidana 15 tahun pemirsa. Ini bukan hal yang baru, apalagi di kota besar, prostitusi, bahkan yang menjadi korban adalah anak di bawah umur. Itu yang akan saya tanyakan dengan seluruh narasumber saya di sini, mulai dari Pak Thomas Sunario sebagai pengamat kriminal kita, dan juga ada Bang Aris Merdeka Sirait, Ketua Komnas PA, dan juga Mas Muammar MK, pegiat gaya hidup. Selamat malam Bapak-Bapak semuanya. Selamat malam. Ya. Sekarang saya ke Mas Muammar MK ya. Lagi-lagi ini bukan persoalan yang pertama, prostitusi terjadi di seluruh Indonesia, bahkan bisa kita katakan seperti itu. Tapi Mas Muammar MK, apa sih yang menyebabkan kenapa para pria hidung belang ini seakan-akan tak melihat umur lagi? Umur 15 tahun pun ini mereka jadikan sasaran, Mas Muammar MK. Ya, sebenarnya kan ini sudah modus lama ya. Jadi bahwa ini yang memang yang saya sebut sebagai perdagangan anak gitu. Jadi yang di bawah umur ini yang memang dari awal menjadi concern besar ketika saya dulu menulis Jakarta Undercover. Nah, praktek sebenarnya ini sudah lama terjadi gitu. Dan ini tidak hanya dalam skala kecil gitu ya. Kalau yang terjadi di apartemen Jakarta Barat ini kan sebenarnya skalanya skala kecil ya gitu. Maksudnya ada perorangan muncikari yang kemudian memperdagangkan anak di bawah umur, menjual jasa mereka dengan istilahnya ngeteng gitu, door to door, dengan menyewakan apartemen gitu. Dalam skala yang lebih besar sebenarnya itu ada di beberapa tempat, bahwa misalnya soal bagaimana mereka tidak boleh keluar dari tempat tinggal selama mereka bekerja gitu kan. Sama, dalam tanda kutip disekap sebenarnya gitu. Ada uang jaminan di sana yang harus dalam tanda kutip juga menjadi semacam hutang yang harus dilunasi gitu. Nah, kasus apartemen Jakarta Barat ini sebenarnya hanya kasus kecil yang muncul gitu. Masih banyak sekali yang lebih besar sebenarnya kalau boleh jujur gitu. Oke. Dan yang menarik gini, prostitusi di bawah anak, posisi di bawah umur, posisi anak itu dari dulu memang selalu menjadi target besar gitu bagi sebagian orang. Baik. Karena ada tipikal klien yang secara selera gitu memang mereka mengejar mereka
mereka ini gitu. Itu kenapa secara praktek gitu si muncikari ini dia bersifat door to door dan random sekali gitu kan gitu. Ya. Apartemen Jakarta Barat mungkin hanya salah satu tempat karena dia bisa ada di beberapa buka praktek di beberapa apartemen yang lain, tapi tidak pernah menetap di satu tempat biasanya seperti itu. Nomaden ya. Sekarang saya ke Pak Thomas. Pak Thomas, prostitusi jelas melanggar hukum, tapi menggunakan jasa prostitusi itu di bawah umur melanggar undang-undang tidak, Pak? Melanggar hukum tidak? Iya, yang pertama kan kalau kasus ini kan ada penyekapan ya, lalu juga di bawah umur ya, kan di dalam undang-undang kekerasan seksual itu ya, itu termasuk di bawah umur ya. Nah, yang kedua tadi kan ditanyakan kenapa sih laki-laki senang sama yang muda, itu kan sensasi ya, dan saya dan kalau gampangnya kan kalau kita beli mobil kan cari yang umurnya muda. Nah itu. Nah, prostitusi kan fenomena yang sudah lama sekali ya. Artinya di sini menjadi suatu dunia bisnis ya. Jadi tentunya ada konsumennya ya. Nah, oleh karena ini tidak bisa dihilangkan sama sekali ya. Apalagi di masyarakat sekarang di perkotaan modern ya, dengan menggunakan handphone ya. Handphone itu juga punya dua sisi ya. Bisa untuk kebaikan, bisa juga untuk dimanfaatkan untuk hal-hal yang bisa melanggar hukum ya itu. Nah, jadi ini saya kira ada modus baru nih ya, yang semacam kalau tadi dibilang diberikan janji-janji, diberikan pekerjaan juga, itu seperti kalau di pertanian sistem ijon, yaitu saya kasih dulu uang lah ini dengan cara begini, lalu setelah itu sini aku ambil lagi, dan si anak-anak muda remaja ini kan dia tidak sadar dengan itu, dan sebagai anak muda kan dia pengen cantik ya, pengen punya handphone, pakai baju, dijanjikan bahwa ini tadinya pekerjaan, tapi ternyata jadi kekerasan seksual. Mami Erika menjadi salah satu kasus. Apakah ada mami-mami lain yang bekerja tapi belum terdeteksi? Nanti saya akan tanya kepada Pak Aris Merdeka Sirait. Bang Aris Merdeka sesaat lagi.